untuk memberikan sosialisasi terkait aplikasi Arkas. Dan di sini kami juga ada tamu dari tim Raja Store Sip lah nanti, karena memang beliau-beliau nanti yang akan menjelaskan terkait kerjasama rekanan ya Bapak Ibu ya, Sip lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Sugeng dan Ibu Surkana atas tempatnya. Perkenalkan, kami dari Raja Store Siplat. Jadi kami mitra Siplat Kemendikbud semenjak 2021. Tujuannya kami di sini adalah sosialisasi perkenalan kepada Bapak Ibu semua terkait penggunaan Siplat. Ini adalah bisnis utama kami. Raja Store Siplat itu sebenarnya merupakan bisnis unit dari PT Air Mas Perkasa. PT Air Mas Perkasa sendiri merupakan perusahaan kita bergerak di bidang IT. Kita sudah cukup pengalaman bekerja sama dengan government. Dari top 5 produk, rata-rata semua sekolah ataupun merchant yang jualan di kita, transaksinya paling besar adalah alat tulis kantor. Dan itu setiap tahunnya pergerakannya tidak akan jauh dari 5 besar kategori ini. Silakan Bapak Ibu, ini tadi udah dijelaskan dari mitra Siplah ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya terkait kemitraannya terbatas pada apa atau sampai mana saja, dan nanti untuk persyaratan dan lain sebagainya bisa nggak dipermudah. Nah seperti itu kayak nego-nego gitu bisa kan ya Pak ya? Memang ada fitur. Makanya maunya yang kayak gimana Bapak Ibu yang dari penjelasan ini? Terkait bos ini, mungkin yang saya tanyakan, apa tidak pelayanannya Mas? Nah kadang-kadang kita mohon maaf mendadak kan SPJ. Iya, kita transaksi nih, ya kan? Transaksi biasanya rekanan santai-santai. Kan kadang kita juga mendadak. Harusnya sih sebenarnya ketika kita sudah transaksi, kita kan sebelum transaksi nego nih Pak ya. Nego Pak, harga RKS gini. Berarti Bapak ikutin harga RKS gitu ya. Nah, SPJ hari ini juga jadi. Itu mau tidak mau biasanya kadang-kadang SPJ itu mendadak kumpulin kan gitu Pak ya. Kadang-kadang SPJ kumpulin besok hari Senin. Nah, itu yang jadi permasalahan kadang-kadang di permasalahan kita itu sebenarnya cuma itu saja sih Pak. Jadi saya terus terang kami Raja Store senang sekali menerima informasi dari Bapak Ibu, dan memang salah satu tujuan kami untuk sosialisasi ini adalah supaya tahu kondisi real di lapangan. Karena kadang-kadang yang sampai ke kami seolah-olah ya Pak ya, Siplah ini sudah ready to go atau sebenarnya sudah layak jalan, tapi akhirnya di jalan ini kita baru beberapa bulan ini tahu bahwa oh ternyata masih banyak problem di lapangan. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama tentang harga. Apakah harga itu sudah termasuk pajak atau belum? Ya. Kemudian negosiasi. Apakah negosiasi itu bisa 2 kali atau hanya sekali? Yang ketiga, berarti banyak pertanyaan ini Pak nih, ya. Karena hadiahnya masih banyak nih hadiahnya, karena nggak ada yang nanya. Masalah barang, ketika nanti barang dikirim ada komplain, apakah itu bisa? Ya, terus masa pengiriman barang itu sesuai tidak dengan perjanjian, seperti itu Pak.
Jadi gini Pak, terkait ini regulasi yang dibuat, kita di Rajastor itu mungkin di platform lain juga ya. Memang ada dua tipe merchant. Dia merchantnya adalah badan usaha dan merchantnya perorangan atau individu. Ini biasanya jasa-jasa fotokopi yang ada di depan sekolahan kayak gitu Pak. Nah rata-rata mereka kan kalau ngomong pajak itu udah bingung Pak, kelabakan. Jadi kita punya merchant dan harapannya ke depan ya merchant-merchant kita itu adalah yang sudah PKP atau pengusaha kena pajak Pak. Jadi secara pajak sudah aman. Negosiasi setahu saya itu ada maksimalnya Pak. Kalau nggak salah 2 kali. Kalau nggak salah 2 kali ya Pak. Ya. Nah ini memang kalau memang dibutuhkan lebih dari itu adalah custom sih Pak. Fleksibel aja. Kalau memang dari Sadik ternyata negosiasinya butuh sampai 3 kali. Ya nanti kita coba analisa dulu tingkat kebutuhannya. Tapi memang semua default yang ada di Siplah itu bukan kita Pak Rajastor yang ngeset harus ada 2 kali, cuma sekali dan segala macam. Itu kita selalu mengerucutnya ke Pusdatin ini Pak. Jadi Pusdatin ini lembaga yang menaungi Siplah Pak. Jadi dia yang buat analisanya, kerangkanya semuanya. Kita hanya follow aja Pak. Kalau modifikasi boleh nggak? Harus seizin mereka Pak. Misalkan contoh kategori ya Pak. Kategori itu ada merchant kemarin tanya ke kita, saya jualan pupuk mau belanja lewat Siplah, tapi di Siplah nggak ada pupuk, gimana Pak? Akhirnya kita tanya mereka, dimasukkan jasa lainnya dulu. Itu kasus yang terjadi Pak ya. Jadi Siplah secara sistem settle atau belum, bagi saya pribadi masih banyak perlu yang diperbaiki. Terus pertanyaan selanjutnya tadi BAST ya Pak ya? Iya. Nah BAST itu dari kita ketika barangnya dikirim tidak sesuai, itu sebenarnya Sadik tidak wajib menerima sih Pak.